Wacana reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat di tengah sorotan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto. Pengamat politik Andi Yusran menilai perombakan jajaran menteri khususnya yang membidangi sektor ekonomi menjadi langkah yang mendesak bagi Presiden Prabowo. Apakah struktur kabinet Prabowo terlalu gemuk? Apakah kabinet jumbo tidak serta-merta meningkatkan kinerja pemerintahan, dan apa solusinya sekedar reshuffle? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Ekonomi Future Institute Bung Yuwana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Lagi-lagi Bung, desas-desus ataupun tren pelemahan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga berbagai sumber. Salah satunya parameter mudik waktu beberapa hari yang lalu ya Bung, itu menunjukkan tren penurunan dari tahun sebelumnya. Dan berbagai negara juga, apakah menurut Bung Yuwana disebabkan oleh berbagai persoalan yang bersifat sistemik Bung? Ya, Bung Anggi, raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah, Robi zidni ilma warzuqni fahma, Robi syurali sodri wa yasir amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Betul sekali, Bung Anggi. Jadi memang lemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan banyak negara lain itu memang ini berkaitan dengan persoalan yang sifatnya sistemik. Artinya bukan hanya karena masalah-masalah jangka pendek ya, seperti arus mudik kemarin yang menurun drastis, atau faktor tunggal seperti harga komoditas atau kebijakan fiskal yang buruk, tetapi karena memang adanya masalah yang melekat dalam struktur ekonomi, dalam sosial dan politik negara ini. Ini akibat diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme dengan model politik demokrasi. Jadi kedua model ini, kapitalisme dan demokrasi ini adalah anak kembar sekularisme yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan. Padahal hidup ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu mengenai apa tujuan Dia menciptakan manusia, alam dan kehidupan ini. Selama Indonesia dan dunia ini meninggalkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, selama Indonesia dan dunia ini menerapkan kapitalisme dan demokrasi sekularisme, selama itu pula akan sengsara dan tidak bahagia. Begitu, Bung Anggi. Kemudian Bung Yona, beban utang pemerintah pun terus meningkat mendekati 10.000 triliun rupiah kalau berdasarkan data bulan Januari. Apakah menyebabkan kemampuan negara dalam memberikan stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih terbatas, Bung? Jadi meningkatnya beban utang pemerintah ini memang bisa membatasi kemampuan negara memberikan stimulus fiskal, Bung Anggi ya, terutama dalam jangka menengah hingga jangka panjang ya. Posisi utang luar negeri pemerintah pada awal tahun 2025 ini sebesar 204,8 miliar US dollar. Jadi naik 5,3% year to year ya. Ini ini problem, ini masalah yang sangat serius sebetulnya. Akibat tadi mengadopsi sistem kapitalisme tadi. Terus bagaimana pemerintah bisa memberikan stimulus fiskal dengan subsidi ke masyarakat atau bahkan dengan menurunkan pajak agar permintaan agregat naik sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentu sangat jauh panggang dari api. Kan ini artinya kan seperti ini apa? Besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah, dengan beban utang yang sangat tinggi itu pasti membuat sempit ruang fiskal. Sebagian besar anggaran negara harus dialokasikan untuk membayar bunga dan pokok utang itu. Jadi resikonya tentu kepercayaan investor juga menurun kan. Investor bahkan lebih memilih investasi di negara tetangga karena menganggap Indonesia tidak bisa mengelola utang-utang itu dengan baik. Bahkan potensi crowding out ya, pihak swasta tidak bisa mendapatkan dana, jadi bengong gitu kan. Dan tentu akhirnya akan berdampak pula pada pembangunan jadi macet, Bung Anggi. Jadi dengan beban utang yang tinggi ini, Bung,
bukan hanya stimulus fiskal yang harus selektif karena tidak ada dana, tapi bahkan potensi chaos ya, karena pembangunan macet itu sangat besar sekali. Begitu, Bung Anggi. Yang juga tadi Anda telah paparkan terkait sistem kapitalis yang sudah bercokol secara sistemik di negeri ini. Apakah ini menjadi bukti bahwa kapitalis jelas telah gagal dan dari semua sisinya, Bung, yang kalau boleh disampaikan banyak juga yang menyatakan kekayaan berada di tangan hanya segelintir dari populasi dunia, Bung. Ya, Bung Anggi, pertanyaan ini sangat penting dan menyentuh inti dari perdebatan besar dalam ekonomi politik global saat ini. Bung Anggi, memang benar ya bahwa banyak indikator sosial ekonomi yang menunjukkan kontradiksi dan kegagalan nyata kapitalisme global, terutama soal ketimpangan ya, kemudian soal konsentrasi kekayaan, kemudian degradasi lingkungan, dan krisis sosial lainnya. Jadi janji-janji kapitalisme misalnya efisiensi alokasi sumber daya melalui mekanisme pasar bebas, kemudian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan lewat inovasi dan kompetisi, kemudian kebebasan individu dalam kepemilikan dan usaha, terus kesejahteraan jangka panjang melalui trickle down effect, itu semuanya hanya janji-janji kosong yang pada realitasnya hampa. Jadi gagal total dari semua sisi. Ketimpangan global misalnya, itu kasat mata 1% populasi dunia itu bisa menguasai lebih dari 50% kekayaan global. Terus kemudian produktivitas naik, tapi upah stagnan. Bagi kelas pekerja selama dekade terakhir itu tidak ada peningkatan-peningkatan saja. Itu terus gajinya. Terus kemudian kerusakan lingkungan. Tadi apa misalnya gas rumah kaca. Terus kemudian semakin menipisnya lapisan ozon. Krisis keuangan yang terjadi secara siklikal. Ya ini menjadi beban masyarakat luas dan hanya menyelamatkan segelintir kalangan elit saja. Jadi kegagalan sistemik kapitalisme ini ibarat sinar matahari di siang hari, Bung Anggi. Sangat jelas nyata. Ya. Lantas ketika indikator-indikator ekonomi yang semakin menunjukkan kelesuan, apakah solusinya cukup dengan reshuffle kabinet, apalagi di tengah banyaknya hantaman perang tarif seperti yang dikenakan Donald Trump? Apakah ada saat ini dunia tidak membutuhkan tatanan ekonomi baru, Bung? Jadi komentar ini, Bung Anggi ya, seperti menyuarakan kegelisahan yang dirasakan banyak orang di dunia, bahkan di berbagai belahan dunia yang lain, Bung Anggi. Jadi memang ya, saat kapitalisme sekuler dengan segala cabangnya, mulai dari sistem moneter berbasis utang, eksploitasi sumber daya alam tanpa batas, terus kemudian dominasi segelintir elit atas sistem keuangan, itu semakin memperlihatkan kegagalannya. Ini menunjukkan sebetulnya umat ya muncul kerinduan pada tatanan alternatif yang lebih adil, berlandaskan nilai dan moral spiritual. Ya tentu tentu sistem Islam. Apakah reshuffle kabinet cukup? Secara jujur saya katakan tidak cukup, Bung Anggi. Jadi reshuffle kabinet itu hanya menyentuh permukaan persoalan sistemik saja. Jadi solusi parsial saja. Jika pondasi dan paradigma sistemnya, yaitu masih kapitalisme sekuler, tetap diterapkan, maka siapapun yang duduk di kursi pemerintahan, tentu dia akan bermain dalam aturan main yang cacat sejak kelahirannya. Karena itulah solusinya bukan solusi parsial dengan reshuffle kabinet, tapi solusinya harus menyasar pada level sistem dan paradigma, bukan sekedar teknokratis atau personal. Nah, disinilah sistem ekonomi Islam itu hadir sebagai alternatif solusi pengganti kapitalisme sekulerisme. Sistem ekonomi Islam menawarkan kerangka ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan beretika. Ya, prinsip-prinsip kuncinya sangat layak menjadi tatanan baru ekonomi dunia, menggantikan kapitalisme global. Misalnya dengan prinsip tauhid ya, menjadikan ekonomi sebagai amal ibadah. Terus kemudian kepemilikan adalah amanah Allah Subhanahu wa taala.
termasuk pemanfaatannya sesuai dengan syariah Islam, ya, tidak sembarangan, tidak riba, tidak judi dan lain sebagainya. Dan negara menjalankan distribusi kekayaan dengan adil dan merata. Negara sebagai implementasi dari pelaksanaan syariat Islam ini adil dalam melaksanakan distribusi kekayaan yang sangat melimpah di negeri-negeri Muslim di dunia ini. Begitu, Bung Anggi. Wallahu alam biswab. Baik, jazakallah Bung Yono untuk pemaparannya dan pencerahannya pada kabar petang kali ini. Jadi di tengah kegelapan ekonomi, ibaratnya sebelum kalimat endasmu yang gelap, bukan. Ini ada solusi alternatif, bukan hanya sekedar mengganti kabinet yang tadi disampaikan atau reshuffle. Bung Yono jadi kembali ke sistem Islam sebagai solusi yang paripurna. Jazakallah sekali lagi Bung Yono untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.